Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Sampah plastik sekarang salah satu masalah lingkungan hidup yang paling merisaukan. Masalah utamanya adalah dia tidak larut dalam air, tidak bisa dicerna, dan tidak terurai dalam waktu yang sangat lama. Karenanya, saat ia menjadi sampah yang bertahan sangat lama antar generasi, bahkan jika dibiarkan membutuhkan waktu sekitar seribuan tahun untuk bisa membuatnya terurai, tergantung ketebalan dan jenisnya. Padahal, sampah jenis ini kan jika berinteraksi dengan makhluk hidup, termasuk manusia, bisa menyebabkan kerusakan. Di antaranya adalah kanker, masalah syaraf, dan lain sebagainya. Dan yang makin sering terlihat adalah bahwa sampah plastik ini menjerat hewan-hewan atau membuat mereka tertipu dengan memakannya sampai mati. Saat ini, sampah plastik yang masuk ke lautan saja itu mencapai sekitar 34 juta metrik ton untuk setiap tahunnya, dan itu adalah 11% dari total sampah di seluruh dunia. Coba bayangkan sebanyak apa sampah di dunia saat ini secara total. Tapi sobat tahu nggak, sebenarnya plastik itu dibuat justru untuk menjadi solusi lingkungan hidup. Jadi ceritanya di tahun 1860-an di New York ada sebuah sayembara. Bagaimana caranya membuat gading gajah palsu. Sayembara ini diselenggarakan untuk menghentikan perburuan dan pembunuhan gajah untuk diambil gadingnya. Maka orang harus segera menemukan gading yang tidak usah didapatkan dari membunuh gajah. Sebagai upaya untuk mengikuti sayembara ini, tahun 1869, John Wesley Hyatt menciptakan polimer sintetis. Bahan ini cukup mudah dibentuk, mengkilap, ringan, dan lentur. Saat dia dijadikan gading palsu, ia benar-benar mirip, kecuali beratnya. Temuan ini mengubah dunia menjadi lebih baik karena membuat manusia mengenal bahan murah yang bisa dibentuk semau mereka, yang bahan itu tidak usah didapat dari alam. Segera saja, barang ini menjadi primadona di dunia industri. Perkakas-perkakas manusia segera dibuat dari bahan yang seperti ini, walaupun ironinya tidak bisa menghentikan perburuan gajah untuk diambil gadingnya. Tahun 1907, Leo Bernard menemukan bakelit, plastik yang 100% terbuat dari bahan yang tidak didapat dari alam. Atomnya sendiri tidak tersedia di alam, maka dia sangat sulit terurai oleh alam. Gak ada hewan pengurai yang bisa memakan atau mengolahnya. Tapi dari sisi bisnis, bahan ini bagus karena mudah dibentuk, isolator yang handal, dan bisa diproduksi dalam skala yang sangat besar karena murah. Dan lalu Sten Gustav Tulin tahun 1959 menciptakan kantong plastik. Temuan ini lagi-lagi terdorong karena prihatin atas kerusakan lingkungan. Karena menggunakan kantong kertas yang populer pada waktu itu telah membuat penebangan hutan besar-besaran terjadi dan proses pembuatannya pun merusak lingkungan. Daripada itu dilanjutkan, Tulin mengajukan solusi menggunakan plastik sebagai kantong kresek. Ya, memang bagus, tapi justru saat ini menjadi sebuah masalah. Masalah yang sekarang belum ketahuan bagaimana solusinya. Jadi catatan penting di sini adalah ternyata solusi itu tidak berlaku untuk semua zaman dan setiap upaya manusia untuk menciptakan solusi bisa jadi adalah masalah untuk masa depan. Kalau kita mengingat-ingat, ternyata fenomena ini bukan hanya urusan plastik. Komunisme adalah solusi bagi masyarakat revolusi industri, tapi saat diterapkan di tempat yang lain dan zaman yang lain, ia menjadi masalah. Dalam skup yang lebih privat, misalkan poligami di satu tempat dan satu zaman adalah solusi, tapi menjadi masalah di zaman yang berbeda dan tempat yang lain. Dari sinilah kita melihat tak ada yang sepenuhnya baik di dunia ini, sama seperti tak ada yang sepenuhnya buruk. Belajar dari kesalahan dan mengasah kemampuan untuk terus beradaptasi pada lingkungan dan zaman baru adalah wujud dari kemajuan. Menjadi bijak dalam meluaskan pandangan dan menelaah setiap unsur pengetahuan adalah modal utama menjadi hamba Tuhan yang dinamis. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.